Satihotu, Namo Buddhaya, selamat malam yang kami muliakan, terutamanya yang mulia Bante, yang kami hormati Samanera dan Atas Sailani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama di dalam Dhamma. Perkenalkan, saya Rio Sanjaya yang akan memandu acara Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami dapat membahas Dhamma dan membantu proses pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keluarga Buddhis Theravada Indonesia, yang ditayangkan secara live melalui Zoom dan YouTube Dhamma Metta Jember. Topik pada malam hari ini adalah Mahasatipatthana Sutta yang akan dibawakan dengan narasumber yang mulia Bante Titayano Mahatera. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan membacakan nama Karapatha, dimohon kepada sahabat Dhamma yang mengikuti untuk dapat bersikap anjali. Marilah kita membacakan nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi saya persilakan. Dhammapada Syair 159. Attanang ce tata kaira yatha nyamanusa sati sudanto wata dhammeta atta hikiradut dhammo yang artinya sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Baik,
Anumodana, terima kasih kepada Miss Elmi yang telah membacakan Dhammapada. Selanjutnya, saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Yang Mulia Bante Titayano Mahatera. Penabisan Biku Upasampada, nama penabisan beliau Titayano, tempat penabisan di Wat Boforanies, Wihara, Bangkok, Thailand, tanggal penabisan 4 Juli 1999 pukul 9.23 WIB pagi hari. Nama penabis Upajaya Prapunyagamo. Nama guru penabisan Kama Wacarya Tan Chaukun Prawidur Dhamma Bom. Berikut profil narasumber kita, sahabat sedama, supaya kita tidak berpanjang lebar lagi, maka waktu dan layar akan saya serahkan kepada narasumber kita, yaitu Yang Mulia Bante Titayano Mahatera, untuk melakukan Dhammasakaca online pada malam hari ini. Kepada Yang Mulia Bante, saya persilakan. Ya, baik, Saudara Rio, Ya, Bante. apakah suara putus ya suaranya ya? Iya, terputus-putus Bante suaranya. Sedikit terputus-putus. Baik, sahabat Dhamma, kita tunggu sebentar. Mungkin Bante lagi terkendala jaringan. Nah, ini sudah kedengar Bante. Suaranya sudah terdengar ya. Iya, sudah jelas Bante. Sepertinya ini layarnya sudah kelihatan ya, Sudah Bante. sudah bergerak layarnya. Oke, ya, baik. Kita mulai saja. Tolong saya dikasih tahu kalau sudah membahas tentang Dhammanupassana. Sorry, ya, layarnya sudah ber- bergerak belum? Sudah Bante. Bergerak ya. Oke, Iya, bergerak. ya. Oke, baik. Eh, saya ulangi ya. Dua minggu yang lalu itu kita sudah mulai membahas bagian Arya Satya dari Dhamma Nupassana. Ini merupakan bab yang terakhir dari Dhamma Nupassana. Jadi kita sudah eh, membahas tentang apa ya? Kan empat Arya Satya kan ini adalah dukkha, inilah asal dukkha, inilah leburnya dukkha, inilah jalan menuju leburnya dukkha. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dukkha, Arya Satya yang pertama, bahwa eh, kelahiran adalah dukkha, usia tua adalah dukkha, kemudian kematian adalah duka, kesedihan adalah duka, ratap tangis, penderitaan jasmani dan penderitaan batin, keputusasaan adalah duka. Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah duka, berpisah dengan yang disenangi adalah duka. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah duka. Singkat kata, kelima gugus kemelekatan atau pancakanda itu adalah duka. Jadi ini adalah kebenaran Arya yang pertama. Ya, jadi kesan pertama memang bahwa di mana-mana itu ada duka. Mungkin ada yang bertanya bahwa apakah pada saat saya sedang bahagia itu ada dukanya. Nah, kalau menurut Dhamma, ya ada dukanya. Ketika saya sedang apa ya mengalami perasaan bahagia, karena saat saya sedang mengalami perasaan bahagia dalam hati kecil saya itu ada kekhawatiran kebahagiaan ini bisa berlangsung berapa lama.
Jadi sebetulnya ya tetap ada duka. Nah, ketika perasaan saya netral, apakah ada duka juga? Ada juga, yaitu karena sangkara duka, yaitu karena eh, anicca, perubahan dari pancakanda saya sendiri. Nah, itu juga merupakan suatu duka. Jadi ketika saya mengalami penderitaan secara fisik, secara batin, itu adalah duka. Ketika saya sedang mengalami kebahagiaan, juga sepertinya ada duka. Ketika perasaan saya netral, juga ada duka. Jadi oleh karena itu, acap kali kata duka ini tidak diterjemahkan. Karena eh, pengertian yang terkandung di dalamnya, makna yang terkandung di dalam kata duka itu sangat luas. Bukan hanya penderitaan biasa saja. Jadi oleh karena itu, kadang-kadang kata duka juga diterjemahkan sebagai ketidakpuasan. Ya, jadi ini yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Kemudian ya macam-macam, ya ada kelahiran, usia tua, kematian, sakit, ya. Nah, kemudian 2 minggu yang lalu kita juga mulai membahas samudaya satya, yaitu asal duka. Ya, dikatakan kenapa bisa muncul duka? Ya, jadi dikatakan karena adanya tanha, adanya haus dampa di masyarakat. Seringkali kata tanha ini diterjemahkan sebagai waktu awal-awal nafsu keinginan. Belakangan sepertinya kata ketagihan itu digunakan sebagai terjemahan dari kata tanha. Kata tanha sendiri itu berarti haus. Ya. Jadi orang yang memiliki tanha itu seperti orang yang haus. Ya, orang yang haus. Jadi oleh karena itu ya kata tanha oleh saya sendiri diterjemahkan sebagai haus damba. Haus untuk mendampakan sesuatu. Haus mendampakan sesuatu. Ya. Dan apa? 3 jenis tanha dikatakan ada 3 jenis tanha yaitu eh, haus damba terhadap kesenangan indriawi, haus damba terhadap eksistensi, maksud itu ingin terlahir berulang-ulang, ingin jadi makhluk hidup terus. Walaupun ya eh, kadang-kadang ketika kita terlahir di alam yang tidak baik, masih ada harapan bahwa oh semoga saya bisa terlahir di alam yang bahagia nantinya dalam kelahiran berikut. Nah, itu yang disebut sebagai haus damba terhadap eksistensi. Kemudian yang haus damba yang ketiga, tanha yang ketiga, yaitu haus damba terhadap kepunahan, kemusnahan. Bahwa kalau satunya yang kedua itu ingin eksis terus, kalau ini ya ingin, wah saya lenyap saja begitu. Ya. Kemudian dari mana tanha itu muncul? Dikatakan ya dari eh, objek yang ditangkap oleh keenam indera kita. Dan apa juga dikatakan keenam indera kita itu ya sebagai tempat munculnya tanha. Kemudian di samping itu ya di samping itu juga kesadaran mata, kesadaran dari keenam indera, dari kontak keenam indera, kemudian juga perasaan yang timbul dari kontak keenam indera, kemudian persepsi terhadap objek dari keenam indera, kemudian juga reaksi batin terhadap objek dari keenam indera, lalu tanha yang muncul terhadap keenam objek indera, pikiran terhadap objek keenam indera, kemudian kesinambungan pikiran itu wicara terhadap objek dari keenam indera, itu dikatakan merupakan tempat.
asal mula tanha. Ya, jadi kalau kita mau mengamati tanha, ya di tempat itulah kita nanti bisa amati munculnya tanha. Ya, itu yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Nah, untuk malam ini ya sebagai malam terakhir eh, pembahasan terhadap Mahasatipatthana Sutta, ya kita akan selesaikan yang 2 Arya Satya yang terakhir, yaitu Nirodha Satya. Ya, dikatakan, dan apakah, oh para biku, kebenaran Arya tentang leburnya dukkha, yaitu terhadap haus damba sudah sama sekali lebur. Ya, jadi haus dambanya itu, tanhanya itu sudah lebur sama sekali. Tiada minat, ditinggalkan, ditanggalkan, terbebas dari, tidak digelayuti lagi. Lantas, oh para biku, di manakah haus damba ditanggalkan? Di manakah haus damba dileburkan? Pada wujud yang menyenangkan, pada wujud yang membuat nyaman di dunia, inilah haus damba ditanggalkan. Disinilah haus damba dileburkan. Dan apa itu wujud yang menyenangkan? Wujud yang membuat nyaman di dunia. Nah, mata adalah wujud yang menyenangkan. Wujud yang membuat nyaman di dunia, disinilah haus damba muncul. Disinilah haus damba bersemayam atau tanha bersemayam. Begitu juga indera-indera yang lainnya, yaitu telinga, hidung, lidah, badan, uh, ya dan batin. Ya. Kemudian juga objek dari keenam indera kita itu juga tempat ya munculnya tanha, dan juga tempat kalau kita mau melenyapkan tanha itu juga di sanalah tempatnya. Jadi kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran badan, kesadaran batin adalah wujud yang menyenangkan, wujud yang membuat nyaman di dunia. Dan disinilah haus damba ditanggalkan, disinilah haus damba dileburkan. Begitu juga kontak mata, kontak keenam indera, sama seperti yang sebelumnya, yaitu perasaan yang timbul dari kontak keenam indera, persepsi terhadap objek indera, kemudian reaksi batin terhadap keenam objek indera, lalu tanha terhadap objek indera, lalu witaka, pikiran terhadap keenam objek indera, wicara terhadap keenam objek indera, itu semua dikatakan merupakan wujud yang menyenangkan, wujud yang membuat nyaman di dunia, dan di sinilah haus damba ditanggalkan, di sinilah haus damba dileburkan. Jadi dhamma-dhamma yang disebutkan tadi itu merupakan tempat di mana haus tanha itu muncul. Tapi kalau kita mau melenyapkan tanha, ya, pada dhamma-dhamma itulah kita juga bisa menanggalkan tanha. Ya. Jadi inilah para biku yang disebut sebagai kebenaran Arya tentang leburnya dukkha. Jadi dengan leburnya dukkha berarti orang mulai mengalami apa yang disebut sebagai nibbana. Jadi oleh karena itu nirodha satya itu dikatakan mempunyai ciri damai. Karena nibbana itu cirinya itu damai. Fungsinya tidak mati, ya, merasa lega, ya, merasa lega. Dan ya dikatakan, jadi ketika seseorang sudah mengalami nibbana, ya walau misalnya dia kalau bukan berarti bahwa ketika dia masih hidup, dia tidak akan mati, dia akan hidup sepanjang masa, bukan. Maksud itu setelah dia meninggal,
kan dia sudah meninggal, dia tidak akan terlahir lagi. Sehingga karena tidak terlahir lagi, sehingga tidak akan mengalami kematian. Ya. Kemudian manifestasinya adalah tanpa tanda. Jadi kita tidak bisa mengatakan nibbana itu bentuknya seperti apa, ya. Jadi tidak ada tandanya, ya. Jadi tidak seperti orang bisa melihat cahaya, ya, bisa mengalami sensasi-sensasi tertentu gitu, tidak, ya. Karena nibbana itu tidak ada tandanya. Ya, itu tentang Niroda Satya, kebenaran Arya tentang leburnya dukkha. Ya. Nah, sekarang berikut kita masuk ke Arya Satya yang keempat, yaitu kebenaran tentang jalan, ya, tentang sang jalan. 8 jalan utama yang biasanya di masyarakat, ya, di Indonesia disebut. Dan apakah, oh para biku, kebenaran Arya tentang jalan menuju leburnya dukkha, yakni jalan Arya berluas 8 ini, yaitu pandangan yang benar, pengerahan pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, daya upaya yang benar, sati yang benar, dan samadhi yang benar. Dan apakah, oh para biku, pandangan yang benar? Nah, pandangan yang benar ya biasanya disebut juga dalam bahasa Pali sebagai samaditthi, ya, samaditthi, yaitu pengetahuan tentang dukkha. Ya, jadi yang dimasukkan dengan pandangan yang benar itu adalah pengetahuan tentang dukkha, pengetahuan tentang asal dukkha, pengetahuan tentang leburnya dukkha, dan pengetahuan tentang jalan menuju leburnya dukkha. Inilah, oh para biku, yang disebut sebagai pandangan yang benar. Jadi apa ya? Jadi kalau kita mendengar istilah pandangan yang benar, secara definisi di dalam Mahasatipatthana Sutta yang dimasukkan dengan pandangan benar itu adalah orang yang memiliki pandangan benar, yaitu orang yang mampu melihat 4 Arya Satya. Nah, itu disebut orang yang memiliki pandangan yang benar. Kemudian ya cirinya itu adalah pandangan benar, lalu fungsinya membuat unsur-unsur terlihat jelas. Lalu manifestasinya dia menghancurkan kegelapan ketidaktahuan. Jadi awija, ketidaktahuan, ya. Kemudian juga kegelapan itu dihancurkan. Ya. Jadi orang yang dikatakan memiliki pandangan benar dikatakan memiliki panyak caku, ya, panyak caku, yaitu orang yang memiliki mata kebijaksanaan, ya, orang yang memiliki mata kebijaksanaan ketika awija sudah dihancurkan. Ini tentu saja ini merujuk ke buah, ya, ke buah. Kemudian apakah, oh para biku, pengerahan pikiran yang benar atau sama sangkapa? Pengerahan pikiran pada hal berpaling dari keduniawian. Ini sebetulnya istilah bahasa palingnya itu nekkhamma, ya. Nekkhamma saya terjemahkan sebagai berpaling dari keduniawian. Maksudnya itu salah satu contohnya berpaling dari keduniawian adalah misalnya ini menjalani kehidupan Pak Bajak, meninggalkan kehidupan duniawi, ya. Jadi menapaki jalan pertapa, ya. Selain itu, yang dimasukkan dengan pengerahan pikiran yang benar adalah pengerahan pikiran pada tiadanya niat jahat. Niat jahat di sini itu adalah terjemahan dari abhyapada, bhyapada, ya.
ya, tidak mempunyai niat jahat. Jadi dia berusaha ya supaya pikirannya itu tidak punya niat jahat. Lalu dia juga berusaha untuk mengerahkan pikiran pada tiadanya penganiayaan pada makhluk hidup. Ya, inilah oparabiku yang disebut sebagai pengerahan pikiran yang benar atau sama sangkapa. Dan apakah oparabiku ucapan yang benar sama waca? Ya, yaitu menghindari berbohong, musawada, menghindari mengadu domba, yaitu eh, pisuna pisuna waca, ya, atau kadang juga diterjemahkan berlidah bercabang. Maksud itu mengadu domba itu adalah misalnya kita mendengar kata-kata dari si A, lalu kita ceritakan si B. Lalu kita mendengarkan kata-kata dari si B, lalu kita ceritakan ke si A. Nah, itu yang disebut sebagai berlidah bercabang, yaitu mengadu domba. Dan juga ya termasuk dalam ucapan yang benar sama waca adalah menghindari berkata kasar, menghindari mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan pihak lain. Nah, itu yang dimasukkan dengan berkata kasar atau bahasa palinya parusa waca, ya, parusa waca. Kemudian juga menghindari bergunjing atau omong kosong, ya, atau gosip, ya, sampa palapa, atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, membicarakan gosip-gosip tentang bintang film, gitu, membicarakan hal-hal yang hal-hal politik, ya, secara politik apa ya namanya, politik praktis begitu ya. Nah, jadi itu yang dimasukkan dengan sama waca atau ucapan yang benar. Jadi saya ulangi, sama waca itu ada empat. Ya, sama waca ada empat, yaitu eh, menghindari berbohong, menghindari mengadu domba, berlidah bercabang, menghindari berkata kasar, menghindari bergunjing. Ya, ini yang dimasukkan sebagai ucapan yang benar. Ya, jadi cirinya adalah keteguhan batin, ya, kemudian fungsinya untuk yang sama sangkapa ya tadi, pikiran yang benar. Keteguhan batin cirinya, lalu fungsinya memantapkan, lalu manifestasinya menanggalkan pengerahan pikiran yang salah. Ya, ya. Kemudian yang dimasukkan dengan ini apa? Ucapan yang benar. Cirinya itu bersifat merangkul. Maksud itu merangkul orang, ya. Dengan adanya ucapan yang benar, maka kita mampu membuat orang apa ya, tidak ilfil terhadap kita, ya. Dan fungsinya untuk menjauhi ucapan yang salah. Ya, ucapan yang salah adalah lawannya, yaitu berbohong, mengadu domba, berlidah bercabang, mengucapkan kata kasar dan omong kosong. Kemudian manifestasinya ya menanggalkan ucapan yang salah. Berikut ya, perbuatan yang benar. Apa yang dimasukkan dengan perbuatan yang benar? Yaitu sama kamanta, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mencuri, ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup, panatipata, menghindari mencuri, adinadana, dan menghindari perbuatan asusila, kamesu micacara. Jadi inilah oparabiku yang disebut sebagai perbuatan yang benar, ya, ya, kamesu micacara, ya. Tentu saja untuk para biku bukan kamesu micacara tapi abrahmacharya, ya. Eh, ya, ini biasanya mungkin kita juga pernah dengar apa yang disebut sebagai 10 kusala kamapatha, 10 jalan eh, karma yang benar, ya, karma, 10 jalan kebajikan.
Nah, itu mirip-mirip dengan ini, yaitu tiga tiga perbuatan yang benar, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Lalu berikut adalah eh, empat ucapan yang benar, yaitu tidak berbohong, tidak mengucapkan kata kasar, tidak berlidah bercaban, dan tidak omong kosong. Kemudian yang tiga lainnya adalah ini, maksudnya menghindari, ya, tiga perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, yaitu tamak, tidak berniat jahat dan memiliki pandangan yang benar, ya. Dan apakah, oh para biku, penghidupan yang benar di sini, oh para biku, seorang siswa Arya meninggalkan penghidupan yang salah, menjalani hidup dengan penghidupan yang benar. Inilah, oh para biku, yang disebut sebagai penghidupan yang benar. Memang dalam Mahasatipatthana Sutta ini Sang Buddha tidak secara rinci, ya, menyatakan sebetulnya penghidupan yang benar itu apa. Karena di sini kita lihat apa, Sang Buddha hanya menyatakan penghidupan yang benar itu adalah menghindari penghidupan yang salah. Ya, jadi ya sebenarnya tidak begitu menjelaskan ini apa sebetulnya yang disebut sebagai penghidupan yang benar. Tapi di suta-suta yang lain kita juga bisa lihat bahwa penghidupan yang benar bagi umat awam, misalnya, ya, tidak terlibat dalam perdagangan eh, sejumlah benda, ya, yaitu misalnya memperdagangkan senjata, ya, untuk membunuh, tidak memperdagangkan racun, ya, tidak memperdagangkan apa, eh, minuman keras, lalu tidak memperdagangkan sakta, makhluk hidup. Dalam hal ini kitab komentar, ya, menyatakan yang dimasukkan dengan memperdagangkan makhluk hidup itu adalah memperdagangkan manusia, juga tidak memperdagangkan mangsa atau daging. Nah, kitab komentar mengatakan tidak, maksudnya tidak memperdagangkan daging itu adalah eh, tidak memelihara misalnya ayam, babi, lalu kita nantinya kalau ayam dan babinya itu sudah besar, lalu kita memotong ayam atau babinya, lalu kita menjual dagingnya. Itu yang dimasukkan dengan apa, memperdagangkan daging. Dan ya itu kira-kira apa, untuk umat awam. Maksudnya itu salah satu di antaranya yang dimaksudkan dengan penghidupan yang salah adalah ini adalah memperdagangkan kelima hal itu. Kemudian untuk biku, ya, penghidupan yang salah, misalnya bikunya itu bergantung dari misalnya apa ya, hidupnya itu bergantung pada meramal, ya, meramal, lalu ya termasuk misalnya melihat garis tangan, melihat apa, bentuk wajah, lalu diramal bakal seperti apa, atau membaca mantra, ya, membaca parita, ya, lalu mendapatkan keuntungan materi, ya, itu dikatakan juga merupakan penghidupan yang apa, penghidupan yang salah, ya. Kemudian, ya, apa, ciri dari perbuatan yang benar itu memicu, ya, memicu, lalu fungsinya menjauhi perbuatan yang salah, menjauhi pembunuhan, menjauhi apa, mencuri, perbuatan asusila. Manifestasinya menanggalkan perbuatan yang salah. Kemudian penghidupan yang benar cirinya itu bersih, lalu fungsinya menjalani penghidupan yang pantas, ya, menjalani penghidupan yang pantas, kemudian menanggalkan penghidupan yang salah. Oke, ya, berikut. Dan apakah, oh para biku, daya upaya yang benar? Di sini, oh para biku,
Sambiku menumbuhkan hasrat, berupaya, giat bersemangat, berketetapan hati, berjuang, agar hal-hal yang buruk, yang tidak bajik, yang belum muncul, menjadi tidak muncul. Ia menumbuhkan hasrat, berupaya, giat bersemangat, berketetapan hati, berjuang, agar hal-hal yang buruk, yang tidak bajik, yang telah muncul itu ditinggalkan. Ia menumbuhkan hasrat, berupaya, giat bersemangat, berketetapan hati, berjuang agar hal-hal bajik yang belum muncul itu dimunculkan. Ia menumbuhkan hasrat, berupaya, giat bersemangat, berketetapan hati, berjuang agar hal-hal yang bajik yang telah muncul bertahan, tidak buyar, memperbanyak, meruak, berkembang, sempurna terwujud. Inilah para biku yang disebut sebagai daya upaya yang benar. Mungkin kalian agak bingung ya melihat ini secara singkat itu gini. Yang negatif yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Yang negatif yang sudah muncul itu diusahakan dihilangkan. Kemudian yang positif yang bersifat kusala yang belum muncul diusahakan untuk dimunculkan. Yang hal-hal yang positif yang sudah muncul diusahakan dipertahankan bahkan dibuat lebih banyak lagi. Itu kira-kira ya cara ininya. Jadi itulah apa yang dimasukkan sebagai daya upaya yang benar. Ya, jadi cirinya bersih, kemudian mencegah aku salah yang belum muncul, lalu manifestasinya menanggalkan daya upaya yang salah. Dan apakah para biku? Sati yang benar. Di sini para biku, sambiku dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Setelah mengendalikan hal senang dan tidak senang dunia, ia dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan perasaan pada perasaan. Setelah mengendalikan hal senang dan tidak senang dunia, ia dengan antusias, pemahaman jernih, penuh hati, hidup dalam pengamatan batin. Setelah mengendalikan hal senang tidak senang dunia, ia dengan antusias pat satipatthana, yaitu kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dan dhamma nupasana. Bante, Ya, mohon jadi maaf. itulah. Ya, Bante, sempat mohon maaf. terputus ya. Bukan Bante, ini slide PPT-nya belum bergerak ternyata. Tadi bergerak hanya satu halaman di awal. Sisanya ini belum bergerak. Ya, astaga. Iya, Bante. Oh, Langsung ke halaman yang saat ini saja, Bante. Biar tidak ketinggalan lebih jauh lagi. oke, oke. Ini sudah bergerak. Dan sudah, Bante. Ini bagian yang Bergerak nggak? Tidak. sudah bergerak. Nah, ini sudah bergerak. Ah, sudah kelihatan sama sapi? Sudah, sudah, Bante. Ya, ya. Yang dimasukkan dengan sama sati adalah kita mempraktekkan 4 satipatthana, yaitu kaya nupasana, eh, wedana nupasana, dan wedana nupasana, citta nupasana, dan dhamma nupasana. Baik, sekarang kita masuk ke
jalan utama yang ke-8, jalan utama yang terakhir. Dan apakah, oh para biku, samadhi yang benar atau sama samadhi? Di sini, oh para biku, sang biku memisahkan diri dari kesenangan indriawi, memisahkan diri dari keburukan, mencapai dan berdiam dalam jana pertama yang disertai dengan witaka, yaitu pengerahan batin pada objek dan wicara, pemantauan objek terus-menerus bersama piti atau kegiuran dan suka kebahagiaan yang muncul dari upaya penyendirian atau wiweka. Dengan berhentinya witaka dan wicara, dengan batin yang dan menunggal, ia mencapai dan berdiam dalam jana kedua terlahir dari samadhi tanpa witaka dan bicara. Dengan memudarnya kegiuran sembari berdiam dalam keadaan batin yang seimbang, penuh sati dan penuh pemahaman jernih, meresapi kebahagiaan jasmani, ia seimbang dan penuh dengan menanggalkan suka dan duka, kebahagiaan dan penderitaan jasmani, dengan berakhirnya kebahagiaan dan penderitaan batinia, somanasa domanasa terdahulu, ia mencapai dan berdiam dalam jana keempat, yang disertai dengan perasaan bukan menderita pun bukan bahagia. Dengan kata lain, perasaan netral. Jadi keadaan batin yang seperti ini disebut keadaan batin yang seimbang, penuh sati dan murni. Ya, ya singkat kata yang dimasukkan dengan sama samadhi itu jana. Jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4. Jadi sebetulnya kalau lihat dari Mahasatipatthana Sutta ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya masuk jana itu wajib. Masuk jana itu wajib. Karena itu termasuk sama samadhi. Karena definisi sama samadhi adalah masuk mampu masuk jana 1, 2, jana 3, jana 4. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang tidak mampu masuk jana, maka itu tidak berarti dia tidak memiliki sama samadhi. Berarti ya jalan mulia berwas 8-nya itu tidak lengkap. Kalau dia tidak mempunyai sama samadhi, dia tidak mempunyai jana. Jadi oleh karena itu memiliki jana merupakan wajib. Padahal di masyarakat kita sering dengar jana itu boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kalau lihat Mahasatipatthana Sutta ini jana itu harus wajib. Cuma ya, cuma kalau kita lihat sutta ini, jana yang digambarkan memang agak beda sama jana yang kita kenal di masyarakat, biasanya yang dibicarakan di masyarakat. Jana yang dibicarakan di masyarakat itu adalah ketika seseorang masuk jana, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Ya, dia sudah tidak tahu apa yang terjadi. Karena definisi jana yang di masyarakat itu adalah batinnya itu terserap pada objek. Ya, batinnya terserap pada objek sehingga ya batinnya itu tidak mengetahui yang lain lagi. Jadi kalau batinnya masih mengetahui hal-hal yang lain, berarti dia tidak berada dalam jana. Itu adalah definisi dari jana yang dikenal di masyarakat umum di Indonesia terutama. Padahal di dalam Mahasatipatthana Sutta ini pada
saat kita melihat penggambaran dari seseorang ketika masuk jana, dikatakan, ya salah satunya kalian lihat yang di garis bawahi, pada saat dia sedang berada di jana ketiga, dia meresapi kebahagiaan jasmani. Jadi tahu, dia tahu apa yang terjadi pada jasmaninya. Padahal secara definisi itu tidak mungkin dia bisa tahu. Kalau dia betul-betul masuk jana, dia tidak mungkin bisa tahu kebahagiaan yang ada pada jasmaninya. Nah, bagaimana merekonsiliasi ya kedua hal yang agak bertolak belakang ini? Di masyarakat umum dikatakan masuk jana tidak akan tahu apa-apa, termasuk mengetahui apa yang terjadi pada jasmaninya. Padahal di dalam sutta dikatakan ini, ketika seseorang berada dalam jana ketiga, dia tahu, dia meresapi kebahagiaan jasmaninya. Nah, lalu juga termasuk ya, termasuk misalnya di dalam Anggutara Nikaya itu dikatakan ini ketika Sang Buddha mengatakan beliau itu ya ketika sedang masuk jana juga ada biku yang lain yang ketika masuk jana dia bisa sambil jalan. Sedangkan kalau jana yang kita kenal di masyarakat umum tidak mungkin seseorang itu sedang berada dalam jana lalu dia bisa sambil jalan. Orang masuk jana yaitu duduk, harus duduk. Biasanya itu duduk diam. Tidak mungkin dia bisa jalan. Nah, sekarang di sutta dikatakan ada orang yang masuk jana bisa sambil jalan. Nah, bagaimana merekonsiliasi dua 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 hal yang bertolak belakang ini? Nah, di dalam Atta Salini, kitab komentar terhadap Dhamma Sanggani, dikatakan bahwa ada dua jenis jana. Ya, ada dua jenis jana. Yang jana yang satu adalah objeknya itu ya ya dikatakan dia ini terserap pada objek ya dia terserap pada objek. Satunya lagi dia ini dia terserap pada laka adalah aramana ya objek biasa atau mungkin kalau secara umum diketahui sebagai nimitta begitu. Lalu kalau yang satunya adalah objeknya itu adalah lakana. Nah, kalau objeknya adalah lakana itu biasanya juga kita kenal sebagai wipasana. Ya, karena itu adalah paramatha dhamma. Kalau lakana itu adalah paramatha dhamma. Jadi singkat kata bahwa ada dua jenis jana. Ya, itu satu objeknya itu adalah uh, atau adalah mita atau panyati. Satu lagi adalah objeknya paramatha dhamma atau lakana. Nah, yang jana yang jenis yang kedua ini jana atau jana wipasana. Sedangkan yang pertama tadi disebut jana samatha. Nah, jadi kalau setelah mengetahui hal ini kita bisa paham bahwa kalau untuk jana jenis yang pertama, jana samatha itu bisa boleh ada, boleh tidak ada. Tapi untuk jana yang kedua ini wajib wipasana jana ini ya. Kemudian tentang tentang samatha dan wipasana juga di masyarakat kita juga mengetahui bahwa eh, samatha itu
untuk mencapai kesucian, ya, untuk mencapai kesucian, boleh saja seseorang memiliki samatha, lalu dia latihan lanjut ke wipasana, atau bisa juga dia langsung wipasana. Jadi dia tidak perlu mencapai jana, lalu langsung masuk wipasana. Ya, tapi di dalam Tatya Samadhi Sutta, ya, dikatakan bahwa samatha dan wipasana itu dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Jadi kalau misalnya seseorang yang punya samatha tapi tidak punya wipasana, ya dia harus cari seseorang yang bisa mengajari dia, lalu dia mempraktekkan wipasana itu. Dia harus punya samatha dan wipasana. Samatha, maka dia harus cari seorang guru yang menguasai samatha, lalu belajar sama dia sampai dia juga menguasai samatha, sehingga dia memiliki dua-duanya, samatha dan wipasana. Lantas yang menariknya lagi di dalam sutta ini juga dikatakan bahwa kalau misalnya ya dia sudah punya samatha, dia juga sudah punya wipasana. Apakah sudah cukup? Kata Sang Buddha, belum cukup. Dia masih harus, ya, dia masih harus ini berusaha berdiam dalam kusala dhamma dan berusaha untuk melenyapkan kotoran batinnya. Ya, kalian lihat bagian yang digaris bawahi. Ya, padahal di masyarakat secara umum dikatakan, oh kalau dia sudah punya samatha, dia sudah punya vipassana, sudah selesai. Dia tinggal melihat anicca, dukkha, dan anatta saja melalui vipassana. Tapi ternyata kalau lihat di Tatya sama di Sutta ini, kita lihat bahwa sebetulnya belum cukup. Hanya punya samatha vipassana belum cukup, masih perlu langkah kelima, yaitu berdiam dalam kusala dhamma, lalu berusaha untuk melenyapkan kotoran batin. Ya, ini mungkin sedikit apa ya, mungkin sejumlah pemikiran yang mungkin memang agak beda sama pandangan secara umum di masyarakat tentang samatha, tentang vipassana, tentang jana. Ya, uh, oke. Okay. Jadi apa? Sama samadhi cirinya itu adalah tidak kocar-kacir, mantap, stabil, lalu yang manifestasinya menanggalkan samadhi yang salah. Jadi seringkali kata samadhi diterjemahkan sebagai konsentrasi. Konsentrasi kesannya itu adalah ada satu objek, lalu batin fokus pada objek tersebut. Batin terserap pada objek tersebut, ya, sehingga tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita lihat, ya, definisi samadhi yang lainnya, ya, dikatakan orang yang kalian lihat di manifestasinya, orang yang batinnya itu berada dalam kondisi samadhi, ya, batinnya mantap seperti kemantapan dari nyala api bila tak ada hembusan angin. Jadi kalau batin yang tidak berada dalam samadhi seperti nyala api yang ditaruh, lilin yang ditaruh di udara luar. Kalau ada angin saja, ada gerakan angin saja sedikit, itu nyalanya itu sudah goyang-goyang. Nah, itu yang masih goyang-goyang begitu, itu bukan batin, bukan batin yang berada dalam kondisi samadhi. Batin yang berada dalam kondisi samadhi seperti lilin yang ditaruh di dalam ruang. Nyalanya itu sudah tidak goyang-goyang lagi. Jadi tidak harus ada satu objek yang dari luar, lalu batinnya itu terserap sana. Jadi kalau lihat apa definisi di sini, samadhi itu bisa juga berarti bahwa dia batin memperhatikan dirinya sendiri, sehingga
Ketika batin mulai bergerak, dia berusaha untuk menstabilkannya, memantapkannya, membuatnya menjadi stabil. Ya, nah kestabilan batin ini yang disebut sebagai samadhi. Jadi sebetulnya terjemahan konsentrasi itu ya agak apa ya? Kalau menurut saya pribadi itu masih kurang ya kurang pas, kurang apa ya? Kurang mampu mengungkapkan ini pengertian samadhi yang lebih luas. Ya, oke ya. Jadi kita sudah selesaikan tentang Magga Satya, kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Jadi ciri dari Magga Satya itu adalah pergi meninggalkan, ya, pergi meninggalkan, lalu maksud itu pergi meninggalkan yang salah, kan apa sama diti, sama waca, sama kamanta begitu, itu semua yang benar. Jadi meninggalkan mica diti, mica waca, mica kamanta, mica sati, mica samadhi, dan lain sebagainya. Kemudian fungsinya untuk menanggalkan kotoran batin. Manifestasinya, ya, jadi kalau sudah berada dalam magga, maka dikatakan terbebas dari kilesa. Ya, sebagai penutup dari Dhamma Nupassana, ya dikatakan demikianlah ia hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma secara internal. Ia hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma secara eksternal. Ia hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma secara internal dan eksternal. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada Dhamma. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada Dhamma. Ya, hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada Dhamma. Ada Dhamma, demikianlah sati hadir padanya. Ia hidup tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati, tidak menggenggami apapun di dunia. Demikianlah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan Dhamma pada Dhamma sehubungan dengan keempat kebenaran. Ya, jadi selesai sudah kita membahas Dhamma Nupassana. Dalam Dhamma Nupassana kita ada Dhamma Nupassana mencakup ya pengamatan terhadap 5 rintangan batin, pengamatan terhadap pancakanda, ya, 5 gugus kemelekatan, pengamatan terhadap ke-12 ayatana atau ke-12 ranah indria, baik ke-6 indria itu sendiri maupun ke-6 objeknya. Ya. Lalu juga mencakup 7 bojangga, 7 faktor pencerahan, yaitu sati, Dhamma Wicaya, Wirya, Piti, Pasadi, keheningan, Samadhi, dan UPK. UPK di sini itu UPK itu bukan perasaan netral, tapi keseimbangan batin. UPK yang merupakan salah satu di antara 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK, atau dalam Abhidhamma disebut sebagai Tatra Majapahit. Ya, jadi UPK di sini adalah Tatra Majapahit, bukan asukama dukkha, ya, bukan perasaan netral. Kemudian Dhamma Nupassana juga mencakup pengamatan atau penembusan terhadap 4 Arya Satya. Jadi kontennya itu ada 5 topik Dhamma Nupassana. Ya, selesai sudah itu kita membahas Dhamma Nupassana. Sebagai penutup, ya, Sang Buddha mengatakan, oh para biku, siapa saja yang mengembangkan 4 satipatthana ini dengan cara demikian selama 7 tahun, maka salah satu dari 2 hasil ini dapat diharapkan baginya.
Pengetahuan tertinggi dalam kehidupan ini juga, atau jika masih ada sisa bahan bakar, dia akan mencapai tingkat anagami. Maksudnya itu, kalau dia belum mencapai tingkat arahat, berarti masih ada sisa bahan bakarnya, ya minimal lah dia akan mencapai anagami. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, oh para biku, lupakan 7 tahun. Oke, kalau 7 tahun tidak perlu 7 tahun. Ya, siapa saja yang mengembangkan empat satipatthana ini dengan cara demikian selama 6 tahun. Kalau 7 tahun mungkin terlalu lama. Oke, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Maka dia juga akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, sekarang lupakan 1 tahun. Siapa saja yang mengembangkan empat satipatthana ini dengan cara demikian selama 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, setengah bulan. Nah, dia juga akan mencapai hasil yang sama, entah arahat atau anagami. Oke, lupakan setengah bulan. Ya, siapa saja yang mengembangkan empat satipatthana ini dengan cara demikian selama 7 hari, maka salah satu dari hasil ini, ya, salah satu dari dua hasil ini dapat diharapkan baginya. Pengetahuan tertinggi dalam kehidupan ini juga yaitu pencapaian arahat, atau jika masih ada sisa bahan bakar, dia akan mencapai tingkat anagami. Jadi dari sini ya kita bisa lihat ya eh, paling cepat hasil yang bisa didapat dari latihan satipatthana ini tentu saja ini bagi mereka yang paraminya bagus itu adalah dalam 7 hari, ya dalam 7 hari bisa mencapai tingkat anagami atau arahat. Ya, tapi tentu saja ya ini bergantung pada parami. Kalau paraminya bagus bisa jadi. Ya, terang ya. Berdasarkan itulah sehingga dikatakan demikian. Inilah oh para biku jalan ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan jasmani dan batin, mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yaitu empat satipatthana ini. Demikianlah sabda Sang Bagawan, para biku yang sedang bersukacita, bergembira atas sabda Sang Bagawan. Selesai sudah, ya Maha Satipatthana Sutta. Iya, itu saja yang apa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kami kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, sungguh luar biasa pemaparan materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Titayano Mahatera. Kini saatnya mungkin bagi para umat yang ingin bertanya, silakan kalau ada pertanyaan secara langsung boleh melakukan atau mengaktifkan fitur raise hand ataupun melalui kolom chat yang berada pada kolom chat Zoom maupun kolom chat YouTube. Sambil kita tunggu, apakah ada pertanyaan panitia? Boleh ditampilkan. Boleh juga kalau mau melakukan raise hand, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena topik pada malam hari ini kita membahas tentang Satipatthana Sutta, yang dimana dalamnya itu ada mencakup Dhammanupassana, dan tadi ada 5 faktor juga yang tadi udah dijelaskan oleh Yang Mulia Bante. Baik, mungkin sambil menunggu Bante, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya Bante. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi kan di pembicaraan terakhir Bante itu untuk mencapai tingkat
pencerahan anagami Hmm, bisa dilakukan 7 hari, hmm, asalkan faktor paraminya itu sangat baik. Nah, hmm. saya ingin bertanya, Bante. Jadi faktor parami yang dimaksud itu adakah ciri-cirinya ataupun indikator-indikatornya yang bisa memberlangsungkan parami kita itu sempurna dengan sangat cepat untuk mencapai tingkat kesucian anagami itu, Bante? Ya, apa? Se- Dikatakan ciri itu bisa ciri secara jasmani atau ciri secara batin. Nah, kalau ciri secara jasmani biasanya kalau yang parami itu sifatnya batin. Jadi kita tidak bisa melihatnya itu secara jasmani. Oh, orang yang paraminya bagus. Oh, matanya seperti itu, hidungnya seperti itu, mulutnya seperti itu, atau gaya jalannya seperti itu. Apa sulit, ya, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa mengetahuinya secara batin. Masalahnya kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca pikiran atau batin seseorang. Ya, kalau Sang Buddha bisa, Sang Buddha tahu, ya bisa membaca kondisi batin seseorang. Sang Buddha bisa mengetahui parami seseorang. Ya, sehingga ya kita sering mendengar cerita bahwa oh Sang Buddha itu pagi-pagi ketika meditasi dia sudah meneropong oh siapa yang apa paraminya sudah mulai matang ya sehingga dia bisa ditolong, dibantu sehingga bisa secepatnya mencapai kesucian. Tapi masalahnya kita ini tidak punya kemampuan seperti itu. Jadi sulit untuk mengetahuinya. Jadi singkat kata bahwa apakah seseorang itu paraminya sudah bagus atau tidak, sudah mulai matang atau tidak, sudah waktunya untuk mencapai kesucian atau tidak, pada umumnya kita sulit mengetahuinya, ya, karena dia tidak punya ciri jasmani. Dia hanya dalam wujud batin, kondisi batin, dan itu sulit untuk mengetahuinya. Itu kira-kira jawabannya. Baik, Bante Anumodana atas jawabannya. Mungkin sahabat Dhamma yang ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya melalui kolom chat maupun raise hand karena ini momennya sangat luar biasa. Nah, ini Bante ada yang raise hand dari Upacarika Mewah. Boleh Bapak, silakan. Ya, ya terima kasih Mas. Nah, udah ya Bante. Ya. Ya, makanya Bante. Cara lebih cepat untuk mengembangkan kita itu gimana caranya Bante? Memperluas. Latihan samatha ya, mengembangkan nimitta. Eh, ya, itu dengan banyak latihan bahwa tidak apa ya, maksudnya itu mampu fokus pada objek dalam jangka waktu lama. Dikatakan dengan demikian ya baru bisa memunculkan nimitta. Jadi biasanya itu untuk latihan samatha perlu mencari tempat yang sesuai, tempat yang dikatakan sangat sepi ya. Karena kalau apa ada gangguan suara katanya itu akan apa ya sulit bagi seseorang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi memang untuk bisa mendapatkan nimitta ini kembali lagi bergantung pada parami. Jadi kalau paraminya bagus, dia cepat mendapatkan nimitta. Ya. Kalau misalnya kita tidak tahu parami kita itu sampai sejauh mana, ya udah kita banyak latihan saja. Banyak latihan dan biasanya itu Oke. kalau sebagai perumah tangga masih hidup di masyarakat ya masih kerja mencari nafkah
sebetulnya itu agak sulit bagi seseorang untuk bisa mendapatkan nimitta. Ya, jadi oleh karena itu untuk bisa mendapatkan nimitta itu harus ya melakukan retret, melakukan meditasi secara intensif ya. Dan biasanya juga ketika kita retret bisa mendapatkan nimitta. Tapi begitu keluar dari retret, nimittanya sudah apa? Sudah hilang juga ya. Pelan-pelan hilang. Jadi memang ya itu agak sulit ketika kita hidup di masyarakat apa ya? Hmm, kita belum mencapai taraf tertentu, ya kita belum mencapai taraf tertentu, maka nimitta itu sulit untuk dipertahankan, walaupun kita sudah mendapatkannya, tapi untuk mempertahankannya juga apa tidak gampang. Jadi untuk mendapatkan itu tidak mudah, untuk mempertahankannya itu juga tidak mudah. Ya, mungkin itu jawaban saya. Satu lagi Bante, nah, Ya, apakah nimitta itu akan tetap berdampingan bagi seorang yogi satipatthana Bante? apa? Apakah nimitta itu bisa dan selalu bisa berdampingan dengan pelaku satipatthana Bante, baik siang malam Oh, maupun kapanpun juga. ya. Ya, kalau dikatakan kalau orangnya betul-betul sudah cukup mahir dalam latihan satipatthana, memang untuk mempertahankan nimitta itu lebih gampang. Ya, itu lebih lebih gampang. Kemudian juga sebetulnya di dalam kitab komentar dikatakan ketika seseorang itu baru latihan dalam tahap kaya anupasana, ketika baru dalam tahap anapanasati, sebetulnya dia itu advance gitu, yang cukup cukup lanjut gitu. Eh, tapi dalam kenyataannya sebetulnya mungkin ya seperti yang tadi saya katakan bahwa nimitta itu sulit untuk didapatkan, sulit untuk dipertahankan. Kalaupun sudah didapatkan juga sulit untuk dipertahankan. Tapi ya secara umum bisa dikatakan bahwa kalau misalnya kita sudah punya nimitta, ya kita sudah punya nimitta, lalu ditambah lagi kita latihan satipatthana dengan baik, maka bisa jadi ya nimitta itu lebih gampang untuk dipertahankan. Ya, karena pada dasarnya kenapa nimitta itu bisa hilang? Karena terjadi gejolak batin. Nah, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan kontak dengan orang-orang di luar begitu, ya kita ngobrol begitu, itu menimbulkan gangguan dalam batin kita. Sehingga ya dengan demikian ya nimitta itu sulit untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya kita latihan satipatthana, berwaspada, kita mulai awas, ya, nah, kita mencoba untuk membuat batin menjadi stabil kembali, nah, maka nimitta itu bisa dipertahankan. Ya, tapi ya untuk latihan satipatthana ini nimitta itu tidak wajib. Secara umum dikatakan demikian. Walaupun kembali lagi seperti kita komentar katakan bahwa sebetulnya sejak awal itu ketika orang latihan satipatthana itu nimitta sudah muncul. Bahkan baru latihan anapanasati saja jana itu sudah tercapai. Ya, tapi ini terus terang ya ada apa? Ini masih bisa diperdebat, masih bisa diperdebatkan ya karena kenyataannya coba aja lihat orang latihan satipatthana ya orang latihan satipatthana itu ini nggak gampang nggak itu mencapai jana begitu ya jarang. Tapi ada juga sekelompok masyarakat Buddhis yang menyatakan orang yang sudah mencapai jana tingkat tinggi, tingkat lanjut, baru bisa latihan satipatthana. Ada juga yang menyatakan demikian. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa sebetulnya tidak perlu
tidak perlu, karena untuk pencapaian jana itu sudah termasuk tingkat lanjut dari latihan satipatthana, seperti yang tadi kita lihat di bagian Arya Satya, Dhamma Nupassana. Baru di sana itu ini dikatakan wajib memiliki jana. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Satu lagi Bante, terakhir Bante. Ya, Terakhir ya Bante, boleh. satu lagi boleh ya. Ya, Ini ya. Bante pernah terjadi ya pada pengalaman saya dalam Anapanasati Bante. Jadi ada salah satu Bante yang menyatakan, kok dari saya melakukan Anapanasati tapi hasilnya 4 mahabuta gitu Bante. Padahal saya arahnya pondasinya nggak ke situ. Pondasinya Anapanasati tapi kenapa wipakanya jadinya 4 mahabuta gitu Bante. Eh, Apa ada kesalahan karena gini, teknis apa gimana Bante? ya, ya, itu karena perhatian yang salah. Jadi ketika kita melakukan anapanasati, ketika kita memperhatikan keluar masuknya napas, kadang muncul sejumlah sensasi di wajah atau di daerah sekitar hidung. Kalau kita apa ya, bukan memperhatikan napasnya, tapi justru yang kita perhatikan itu adalah sensasinya. Itu bisa jadi akan bisa mengarah ke ketidakseimbangan unsur-unsur. Jadi misalnya unsur tanah itu lebih lebih ada sensasi rasa hangat gitu. Lalu kita fokus ke rasa apa hangat begitu. Nah, lama-lama itu nanti bisa pas. Oh, kok akhirnya mengarah ke perhatian ke sensasi. Jadi itu eh, Baik Bante, dari suaranya terputus-putus. anapanasati bisa mengarah ke apa itu ya. Oh ya, ya, jadi ini bukan 4 unsur yang ya, jadi apa? Kenapa dari anapanasati itu bisa, tunggu ya. Ya, kenapa anapanasati bisa mengarah ke meditasi 4 unsur? Ya, karena perhatiannya yang salah. Harusnya memperhatikan napas, dia memperhatikan sensasi. Dan itu pun bukan meditasi 4 unsur yang benar. Karena meditasi 4 unsur yang benar tidak akan terjadi munculnya ketidakseimbangan unsur-unsur. Misalnya dia memperhatikan sensasi, mukanya menjadi apa? Menjadi kaku, menjadi mati rasa begitu. Sehingga ya dia tidak bisa lagi memperhatikan napas karena ininya daerah sininya itu menjadi mati rasa. Ya. Jadi memang kalau sudah terlanjur ya salah begitu, memang untuk memperbaikinya itu butuh waktu lama. Jadi oleh karena itu idealnya adalah sejak awal sudah tahu ya cara yang benar, kemudian begitu muncul kesalahan langsung secepatnya dikoreksi. Itu kira-kira. Ya, Baik Bante, terima kasih banyak Bante. ya, Satu. ya. Terima kasih host. Ya, baik, sama-sama Bapak Upacarika Mewah. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari kolom chat YouTube Bante. Saya izin bacakan Bante. Jadi, ini pertanyaan dari Haupatra, Namo Buddhaya Bante. Ketika Sang Buddha hidup, banyak yang mencapai tingkat kesucian, anagami, arahat, dan lain-lain. Di zaman kini, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu mencapai arahat? Terima kasih, Bante.
Ya, ketika Sang Buddha hidup, ya memang banyak muncul arahat, banyak muncul eh, Sotapanna, Sakadagami dengan Anagami. Eh, Sebetulnya kalau kita lihat itu juga apa ya? eh, Waktu Sang Buddha masih hidup itu bukan secara rata-rata dari baru mencapai kebudayaan sampai Sang Buddha meninggal itu pencapaian kesucian itu muncul secara merata. 20 tahun pertama dari pencapaian kebudayaan dari Siddhartha Gautama, kemajuan batin yang paling rendah saja itu Sotapanna. Jadi boleh dikatakan ya mereka yang bertemu dengan Buddha pada 20 tahun yang pertama itu adalah mereka-mereka yang paraminya sangat bagus. Tapi makin ke belakang ya, ketika usia Sang Buddha itu sudah mencapai 60, 70, 80 begitu. Nah, eh, biku-biku yang ada itu sudah mulai ya banyak yang apa ya kotoran batinnya itu tebal. Kalau yang 20 tahun pertama bisa dikatakan 100% dari para biku itu mencapai kesucian. Entah itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Tapi ketika Sang Buddha sudah mencapai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu persentase biku yang mencapai kesucian itu makin rendah, makin menurun. Ya, ini suatu fenomena yang menarik. Apalagi sekarang, ketika Sang Buddha sudah tidak ada, tentu saja persentase mereka yang mencapai kesucian itu semakin rendah. Ya, berapa persen kita juga tidak tahu, saya sendiri tidak tahu. Lalu bagaimana seseorang bisa tahu seseorang itu sudah mencapai arahat atau tidak? Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa eh, ciri itu bisa berupa fisik, bisa berupa batin. Tapi khusus untuk ciri pencapaian arahat itu tidak ada ciri fisiknya, hanya ada ciri batin, yaitu batinnya itu sudah bebas dari kotoran batin. Jadi oleh karena itu ada apa? Ada wacana yang mengatakan bahwa untuk bisa mengetahui seseorang sudah mencapai kesucian atau tidak, ya pertama untuk misalnya untuk mengetahui si A sudah capai arahat atau tidak, kita minimal juga sudah mencapai arahat. Di samping itu, kita juga mampu membaca pikiran dari orang yang mau kita selidiki tersebut. Kita membaca pikirannya, apakah sudah bebas dari kotoran batin atau tidak. Kalau sudah bebas, ya, ya bisa bisa jadi sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi untuk mengetahui seseorang sudah mencapai arahat itu atau tidak itu memang tidak gampang, ya, tidak gampang, ya, karena kita sendiri sudah harus mencapai arahat. Masalahnya di zaman sekarang, ya kita sebetulnya tidak tahu siapa yang sudah mencapai arahat, siapa yang sudah mencapai tingkat kesucian. Walaupun di masyarakat seringkali dikatakan, oh ini guru ini sudah mencapai arahat, guru ini sudah mencapai anagami gitu. Tapi itu kan hanya omongan orang lain saja. Ya persisnya bagaimana kita tidak tahu. Ya itu kira-kira jawaban saya. Ya. Oke, baik Bante, Anumodana atas jawabannya. Dan untuk Bapak Upacarika Mewa, apakah ingin bertanya kembali? Saya lihat sepertinya raise hand ya, Pak. Iya, ya host. Ini Bante, Oke, saya baik. juga pernah baca tuh Bante di Abhidhamma Tata Sanggaha ya, kalau tidak salah itu. Eh, ada beberapa ciri seorang arahat. Apakah ini bisa dijadikan panduan juga Bante? Salah satunya adalah eh, dia smile, general smile gitu, artinya senyumnya senyum seorang arahat.
Kemudian ada satu lagi ketika tertawa, dijelaskan di Abhidhamma Tata Sangha, tubuhnya tidak tidak apa namanya tidak bergerak-bergerak, maksudnya tidak apa ya. Jadi Ya, tidak tidak adanya terguncang. ya tidak berguncang-guncang gitu Bante. Tidak berguncang-guncang ketika Ya, tertawa. ya, Iya betul. ya, Apakah ini bisa tidak dijadikan terguncang. satu panduan ya Bante? Ya, ya. Hmm. Gitu sih. Hmm. Itu aja sih Bante. Apakah bisa dijadikan Nah, misalnya gini, iya Bante. ya, ya. Nah, misalnya si A, ya, si A dikatakan, oh dia kalau ketawa itu dia kalau tertawa, kalau saya ketemu dia, kalau dia tertawa, itu dia apa? Mungkin hanya menyunggingkan apa bibirnya saja, ya, Tersungging gitu. tertawa tersungging saja, ya, tersungging saja, tidak terbahak-bahak misalnya. Apalagi sampai ketawanya sampai badannya itu terguncang-guncang. Tapi apa yang kita lihat hanya pada saat itu. Apakah kita ada monitor arahatnya itu, apa orang yang kita curigai arahat itu, apakah kita ada monitornya selama 24 jam? Itu kan kita hanya melihat sebagian kecil saja. Jadi oleh karena itu, 1 jam kita ketemu dia, oh dia ketawanya itu tidak begitu. Ya, itu tidak menjamin bahwa di kesempatan yang lain mungkin waktu itu waktu kita ketemu dia tidak ada hal yang membuat dia itu merasa lucu sehingga dia ketawanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin nanti kalau cuma ya kita tidak lihat. Jadi oleh karena itu tetap sulit, ya. Tapi kalau seseorang kita ketemu saja dia sudah terbahak-bahak, jelas sudah pasti 100% bukan arahat. Tapi untuk menyatakan dia arahat atau tidak gampang. Kita harus monitor dia selama 24 jam. Bukan hanya 1 hari saja. Harus sepanjang tahun. Nah, bagaimana kita untuk memonitornya? Sulit untuk mengamatinya secara akurat. Ya, itu. Ya, silakan ya moderator. Baik, untuk Bapak Upacari Kamewa, apakah sudah terjawab atas pertanyaannya atau masih ada pertanyaan? Bante, kalau seorang arahat apakah meluluan punya patisambhida Bante? 3 abinnya. Apakah ada yang tidak memiliki kemampuan abinja Bante? Apa? Seorang arahat? Seorang arahat salah Abinya? satunya adalah memiliki patisambhida ya Bante ya. Ya. Iya. Kalau Oh, ada nggak? patisambhida. Ya. Iya, ada nggak seorang arahat yang tidak Tidak. memiliki patisambhida? Tidak semua arahat memiliki patisambhida. Mereka yang memiliki patisambhida itu bisa dikatakan arahat yang spesial. Ya, ya, arahat yang spesial. Patisambhida itu adalah kemampuan bahasa, ucapan dan juga mampu mengutarakan apa yang ingin dia kemukakan. Karena seringkali kita mau kemukakan sesuatu, tapi kita omongnya itu lain, sehingga orang juga nangkapnya itu beda. Nah, jadi kalau seorang arahat yang memiliki patisambhida itu mampu mengutarakannya itu mengutarakan apa ya apa yang ingin dia utarakan itu secara akurat, orang mampu memahaminya, ya, dan apa ya tidak salah. Nah, salah satu contohnya orang yang memiliki patisambhida ya Sang Buddha, ya Sang Buddha.
Ya, itu kira-kira. Ya, Baik Bante, jadi terima kasih tidak banyak semua Bante. arahat memiliki patisambita. Ya, Terima kasih Bante ya, penjelasannya Bante. Terima kasih host. Baik, sama-sama Pak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kita batasi tinggal satu pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan bagi yang ingin raise hand ataupun melalui kolom chat? Masih ada satu kesempatan lagi sebelum kita menutupnya dengan patidana. Andai kata kalau misalnya tidak ada, mungkin pertanyaan penutupnya dari saya, Bante. Jadi ya, silakan. Ya, ya, silakan. jadi pertanyaan saya. Untuk arahat sendiri, ini kan kita tidak bisa menyadarinya, maksudnya melihatnya dari sudut pandang ciri-cirinya itu, karena tidak bisa dilihat secara fisik. Tapi pertanyaan saya, apakah dari misalnya batin, dari batin ini dapat mempengaruhi fisik? Mungkin kita bisa ambil contoh seperti dia ini terlihat yang orangnya itu kalau berjalan itu sangat memiliki sangat berhati-hati, orangnya sangat mawas diri, tidak mau berbicara terlalu banyak dengan orang-orang, menghindari lingkungan-lingkungan yang dimana lingkungan-lingkungan itu yang kita bisa bilang ramai, dia suka menyendiri intinya Bante. Nah, menurut Bante bagaimana? Ini juga tidak menjamin. Bisa jadi mungkin ketika di banyak orang, ya, karena saya sebagai biku misalnya, karena apa, winaya, ya saya juga memang harus apa, jaga segala apa ya, segala perilaku saya, ya. Jadi mungkin nanti setelah kembali ke kuti, ketika tidak ada orang yang lihat, wah saya bisa bebas ya, mau bagaimana begitu. Bisa jadi begitu. Jadi ini tidak menjamin juga. Masalahnya yaitu kembali yang seperti yang tadi saya katakan, kita tidak bisa monitor seseorang itu sepanjang hari. Bukan hanya sepanjang hari. Satu hari tidak cukup. Mungkin hari ini dia lagi kalem, ya bisa saja ya, tampannya itu seperti seorang arahat. Tapi belum tentu apa, 2 minggu kemudian dia masih begitu. Ya, ya itu kira-kira. Ya, jadi agak sulit untuk mengetahui apa, tingkat kesucian seseorang. Jadi oleh karena itu bagi saya pribadi, saya tidak pernah pusingkan apakah guru meditasi saya itu sudah suci atau tidak. Yang penting dia bisa ngajarin saya meditasi yang benar, ya itu sudah cukup. Ya, Baik, Bante Anumodana atas jawabannya. Mungkin sesi tanya jawab pada kali ini kita tutup. Nah, jadi sahabat Dhamma, Ibu Bapak, Romo Ramani, Atasilani, dan Samanera, mari setelah kita mendengarkan Dhamma dengan topik Mahasatipatthana Sutta pada hari ini yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Titayano Mahatera, marilah kita mempersembahkan kebajikan dengan membacakan Parita Patidana yang akan yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Titayano Mahatera. Kepada Yang Mulia Bante, saya persilakan. ya baik, saudara-saudari sekalian, pada malam ini kita sudah melakukan sejumlah kebajikan. Kita sudah memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita sudah mendengarkan Dhamma Desana, pembabaran suta. Kita juga sudah melakukan Dhamma Sakaca, diskusi Dhamma. Itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, malu-malu yang berada di sekitar tempat kita. Ya, semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah kita lakukan sejauh ini. Hendak mayang pati danang karomase punya sidani katasa yana nyesan bhagino hontu
satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo Dita meja pyaditawa anye majata verino sata titanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwakara sansaranta bawa bawe Nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwe dayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna Sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasasi jatang subah sadu sadu sadu. Ya. Selanjutnya, terima kasih Yang Mulia Bante yang telah memimpin pembacaan Parita Patidana. Selanjutnya, kita akan tutup acara Dhammasakaca online pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Hadirin diharapkan bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan terakhir, apabila ada pengumuman dari panitia kepada operator, mungkin boleh ditampilkan. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante yang Ya. telah membabarkan Dhamma pada malam hari ini. Ya, Mari saya kita pamit dulu ya. Saya pamit. Oke, Bante. Ya, ya, Anumodana ya, Bante. ya. Dan terakhir, apabila ada pengumuman dari panitia kepada operator, saya persilakan.
Demikianlah sahabat Dhamma, Ibu Bapak Romo Ramani, Atta Silani, dan Samanera, rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih para donatur yang mendukung kegiatan serta menyukseskan kegiatan Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Saya sebagai moderator Rio Sanjaya mohon pamit undur diri. Sotihotu Namo Buddhaya.